Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Menurut Sugiono, pada tahun 2017 menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang bentuknya berupa kalimat pernyataan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dikembangkan oleh para ahli dan peneliti terdahulu, maka hipotesis simultan yang diambil oleh penulis adalah etika auditor, profesionalisme, dan perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan, berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dikembangkan oleh para ahli dan peneliti terdahulu, maka hipotesis parsial yang diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah H1, yaitu etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. H2, profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. H3, perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran terbagi atas 3. Yang pertama, pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. Menurut Mulyadi, berpendapat agar menghasilkan audit yang bermutu tinggi, di dalamnya harus didukung oleh auditor yang memiliki integritas. Dari sikap tersebut nantinya berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan menurut Dina Purnamasari, Erna Hernawati dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit sebagaimana dalam penelitiannya telah disebutkan. Hasil sebesar 55,3% untuk variabel etika auditor. Selanjutnya, B. Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit. Profesionalisme dalam KPBI mengandung kata yang berorientasi pada mutu dan kualitas seseorang, yang di dalamnya prakteknya selalu berlandaskan atas etika dan rasa tanggung jawab seorang auditor. Dalam melaksanakan tugasnya saat audit, seorang auditor dituntut untuk melaksanakan profesionalisme skeptism, yaitu sikap untuk memvalidasi kembali segala bukti audit. Bila dalam melakukan prakteknya auditor tidak menerapkan profesional skeptism, maka opini audit dan kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi lemah dan tidak efektif. Sedangkan menurut Putu Septiani Putri dan G. Juliarsa, setelah dilakukan pengujian pada kantor akuntan publik di Bali, menunjukkan bahwa profesionalisme tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. C. Pengaruh perilaku disfungsional terhadap kualitas audit. Perilaku disfungsional adalah tindakan menyimpang dari etika audit yang menyebabkan berkurangnya kualitas audit. Selain menyebabkan menurunnya kualitas audit, salah satu contoh dalam prakteknya adalah tidak melaporkan seluruh waktu audit, di mana apabila terjadi tindakan manipulasi atau tidak melaporkan waktu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, disebut juga dengan perilaku underreporting of time atau URT. Menurut penelitian sebelumnya, yaitu menurut Putu Septiani Putri dan G. Juliarsa, perilaku disfungsional memiliki pengaruh terhadap hasil kualitas audit namun tidak signifikan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Pada kali ini, desain penelitian ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan riset penelitian. Desain penelitian memberikan tata cara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menyusun dan menyelesaikan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, terdapat operasionalisasi variabel, di mana tabel tersebut menunjukkan definisi operasionalisasi dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel etika auditor X1. Definisi operasionalnya yaitu seperangkat pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan dianut oleh segolongan masyarakat atau profesi. Pengukuran variabelnya di sini kita menggunakan 4 pertanyaan. Teknik pengukuran skala interval yaitu 1 sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Dimensi pengukuran yaitu untuk menentukan etis atau tidaknya suatu tindakan yang ditunjukkan dalam sebuah skema. Skala data berupa interval. Selanjutnya, profesionalisme atau X2 yaitu seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan tugas di bidangnya dengan menerapkan standar baku dan standar etika bidang profesinya di dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu dia dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Gusti dan Ali 2006.
Sama kayak tadi, dia masih menggunakan skala interval, yaitu 1 sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya, lamanya, waktu, dan banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Metode pengukuran menggunakan skala interval. Selanjutnya, perilaku disfungsional X3. Definisinya yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan, atau penyimpangan terhadap standar audit. Pengukurannya yaitu menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Harini dan kawan-kawan 2003. Terdiri atas 8 pertanyaan menggunakan teknik pengukuran skala interval, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan, ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Skalanya dengan skala interval. Yang terakhir, Y, yaitu kualitas audit. Definisinya yaitu sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku. Menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wooten 2003 dan Alim dan kawan-kawan 2007. Terdiri atas 6 pertanyaan menggunakan pengukuran teknik skala interval, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya yaitu sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku, lalu diukur menggunakan skala interval. Populasi dan sampel. Populasi adalah penduduk atau semua individu umum atau umum yang mempunyai ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dicapai dan memiliki sifat yang sama dengan populasi yang mengambil sampel. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis dari data penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode statistika deskriptif. Sumber data yang dimiliki adalah data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada auditor yang bekerja di KAP atau kantor akuntansi pajak. Metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan data primer berupa kuesioner, lalu peneliti melakukan penelitian di lapangan, memperoleh data langsung dari sumbernya yaitu dari para subjek penelitian, para auditor yang bekerja di kantor akuntansi pajak Jakarta. Selanjutnya, metode analisis data, yaitu yang pertama statistik deskriptif. Menurut Ghazali 2011, data yang dihasilkan digambarkan lewat nilai mean, standar deviasi, varian, maksimum minimum, range, dan lain-lain. Selanjutnya ada uji kualitas data, terdapat atas 2, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur dan menilai suatu kuesioner tersebut apakah valid apabila mampu menghasilkan sesuatu yang relevan. Selanjutnya, uji reliabilitas, yaitu uji yang digunakan untuk menilai apakah suatu kuesioner memiliki sifat reliable dan memiliki sifat kebaruan dengan kondisi saat ini. Alat uji menggunakan Cronbach alpha dengan syarat yaitu bila Cronbach alpha di atas 0,60 maka dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, metode pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengujian regresi berganda. Tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.